Hailey terkejut mendengarnya. Hah, kunci pintunya. Bagaimana jika perawat datang nanti? Chaiden berkata dengan senyum sinis, itulah tepatnya mengapa kita harus mengunci pintu untuk mencegah perawat keluar. Mari kita bicara bantal sebentar. Petik 2. Pada saat yang sama, Chaiden sudah bangun dari tempat tidur dan pergi ke jendela untuk menarik tirai. Ruangan yang awalnya dipenuhi sinar matahari, seketika berubah menjadi kusam. Itu juga penuh dengan suasana ambigu dan genit. Hailey tahu apa yang ingin dilakukan Chaiden ketika dia memintanya untuk mengunci pintu. Wajahnya yang halus berubah sedikit merah, dan dia sedikit ragu-ragu. Namun, dia tetap mengunci pintu dari dalam. Hailey kemudian berjalan menuju tempat tidur dan berkata, Chaiden, maafkan aku, suamiku sangat menyakitimu. Apa jarimu masih sakit? Chaiden menundukkan kepalanya untuk melihat jari kanannya tanpa daya dan berseru, tidak masalah apakah itu sakit atau tidak. Sayang sekali, saya tidak bisa menggunakannya lagi. Jordan sangat kejam. Hailey berkata dengan ekspresi bersalah, Chaiden, aku tahu Jordan bersalah untuk ini. Tapi ku dengar kau akan membayar seseorang untuk memotong jari Jordan. Jordan adalah suamiku, bagaimanapun juga. Kami sudah menikah selama 3 tahun, dan dia selalu sangat baik padaku. Saya sangat berharap Anda tidak akan menyakitinya, tolong, jangan lakukan itu, oke? Petik 2. Hailey mungkin telah mengecewakan Jordan dengan berselingkuh, dan sikapnya juga berubah menjadi lebih buruk setelah Jordan dikeluarkan dari keluarga Steele. Namun, setelah menikah dengan Jordan selama 3 tahun, Hailey masih memiliki perasaan padanya. Karena itu, dia tidak ingin sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya. Selain itu, dia tahu betapa bagusnya Jordan dalam bermain piano, dan akan sangat disayangkan jika dia kehilangan jari-jarinya. Chaiden selalu berpura-pura menjadi pria terhormat di depan Hailey. Berpura-pura dan membodohi orang lain adalah keahliannya. Chaiden berkata, Dewiku tersayang, tidakkah kamu cukup mengenalku? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal yang begitu kejam pada suamimu? Apakah itu berarti bahwa rumor itu salah? Hailey berpikir bahwa Chaiden adalah keturunan yang periang dan tampan dari keluarga kaya yang mungkin tidak akan sekejam itu. Chaiden tersenyum dan berkata, tentu saja itu tidak benar. Saya sengaja meminta saudara saya untuk menyebarkan desas-desus itu hanya karena saya mencoba menakut-nakuti suami Anda agar terlalu takut untuk meninggalkan rumahnya. Faktanya, saya tidak mengirim siapapun untuk berurusan dengannya sama sekali. Petik 2. Hailey bingung. Kau mencoba menakuti suamiku? Mengapa? Kenapa kamu tidak ingin dia meninggalkan rumah? Chaiden memegang tangan Hailey yang cantik dan lembut dengan senyum sinis. Menurutmu apalagi alasannya? Tentu saja, itu karena saya tidak ingin dia mengganggu Anda dan saya. Jika dia tetap tinggal di rumah, kita akan bertemu satu sama lain di luar setiap hari, bukan? Hailey menerimanya karena kata-katanya. Dia tahu bahwa Chaiden memujanya, dan sejak dia menikah, mereka dulu harus bertemu satu sama lain baik di pagi hari atau larut malam. Mungkin, Chaiden benar-benar tidak berencana untuk menyakiti Jordan. Melihat wajah Hailey yang indah dan lembut, Chaiden mau tidak mau menciumnya. Namun, Hailey mendorongnya secara naluriah. Tidak, kami tidak bisa. Chaiden sangat marah, tetapi dia tidak melampiaskan amarahnya dan malah tetap sabar. Hailey, aku sangat mencintaimu hingga aku rela melepaskan jariku demi dirimu. Tidak bisakah kamu merasakan cintaku padamu? Chaiden telah memukul Jordan di restoran kemarin untuk membalas dendam padanya untuk bibinya, Rosie. Namun, dia sekarang mengklaim bahwa dia telah melakukannya untuk Hailey. Hailey berkata, aku tahu kamu mencintaiku, tetapi keluargamu mungkin tidak menerimaku. Memperoleh pengakuan dan hak atas sebagian dari warisan keluarga multimiliar dolar masih merupakan hal terpenting bagi Hailey. Jika Chaiden murni ingin bersamanya tanpa persetujuan keluarganya, Hailey juga tidak akan memilih untuk bersama dengannya. Chaiden berkata, saya sudah memberitahu keluarga saya tentang Anda. Kakek saya mengatakan bahwa dia akan membiarkan Anda menikah dengan saya selama Anda bersedia melakukan aborsi. Dia ingin aku melakukan aborsi? Hailey mengangkat kepalanya dengan berat hati. Chaiden mengangguk dan berkata, ya, tidak masalah bagiku apakah kamu menggugurkan bayi itu atau tidak. Orang tua saya akan setuju dengan keputusan saya juga. Namun, kakek saya sangat konservatif dan memiliki pola pikir kuno. Dia tidak ingin kamu menikah denganku sambil mengandung anak laki-laki lain. Faktanya, Hailey tidak terkejut dengan permintaan keluarga Huxley meskipun itu membuatnya tidak nyaman.
Penasihatnya, Rahel telah memberitahunya sejak lama bahwa bahkan keluarga normal tidak akan dapat menerima menantu perempuan yang sedang mengandung anak laki-laki lain, apalagi keluarga kaya dan terkenal seperti keluarga Huxley. Jika Hailey ingin menikahi Chayden, dia harus menggugurkan bayi Jordan. Sejak Jordan tidak diakui oleh Stellus, Hailey sudah mulai mempertimbangkan untuk melakukan aborsi. Bahkan jika dia tidak memiliki Chayden sebagai rencana cadangannya, dia masih berencana untuk menggugurkan janinnya. Alasannya, seorang anak akan menghalanginya untuk menikah lagi kecuali jika dia dapat menemukan seorang pria yang telah bercerai dan memiliki seorang anak juga. Namun, Hailey tidak akan menyukai pria seperti itu. Dia hanya menyukai bujangan muda dari keluarga kaya. Chayden melanjutkan, saudaraku, Sane, dan aku adalah satu-satunya pewaris generasi ketiga dari keluarga Huxley. Sane dan saya sangat dekat satu sama lain, dan kami tidak pernah memperebutkan warisan. Aset keluarga Huxley akan dibagi rata antara Sane dan aku di masa depan. Hailey, jika kamu bersamaku, aku jamin kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Chayden mengungkapkan banyak hal kepada Hailey. Dia cukup pintar untuk menggodanya dengan asetnya dan harta benda lainnya. Tersentuh mendengar kata-katanya, Hailey menatap Chayden dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Chayden, kamu sangat baik padaku. Pada saat ini, dia benar-benar lupa bahwa dia masih mengenakan cincin kawin yang dibelikan Jordan untuknya di jari manisnya. Chayden sangat gembira, dan dia mencium Hailey lagi, mengetahui bahwa dia telah mengambil umpan. Kali ini, Hailey tidak mendorong Chayden lagi dan malah menerima ciumannya. Perumahan kota baru. Sejak Hailey pergi, Jordan gelisah dan tidak nyaman. Bagaimana mungkin dia bisa kembali tidur dengan tenang? Dia tahu bahwa Hailey dan Chayden sudah saling berhubungan sebelumnya. Dia juga yakin bahwa dia akan mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan Chayden lagi, kali ini dengan dalih meminta maaf kepada Chayden atas namanya. Oleh karena itu, dia menelepon Pablo dan meminta yang terakhir untuk mengirim seseorang untuk membayangi Hailey sambil terus mengawasi situasi Chayden di bangsal rumah sakit. Jordan juga sudah lama menanamkan snitch-nya di rumah sakit, di antara para dokter, perawat, dan pasien. Ada juga seseorang di gedung di seberang bangsal VIP Chayden, yang menatapnya dengan sepasang teropong. Hailey tiba di bangsal Chayden pada pukul 10 pagi, dan Jordan menerima telepon pada pukul 12 siang. Jordan, istrimu, masih di bangsal Chayden Huxley, dan tirainya masih tertutup. Seorang perawat baru saja mencoba mengetuk pintu, tetapi dia pergi setelah mengetuk beberapa kali. Jordan sedang merokok sambil merasa frustrasi dan jengkel. Hailey telah tinggal di kamar Chayden selama 2 jam penuh, dengan pintu terkunci dan tirai tertutup rapat. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka. Saya akan menceraikan Hailey Camden. Aku tidak akan peduli padanya. Jordan mengatakan itu pada dirinya sendiri berkali-kali, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menelepon Hailey pada pukul 12.10 malam. Sayang, kamu di mana? Saya sudah membuat makan siang. Apa kau akan pulang untuk makan siang? Nada bicara Jordan tenang, dan dia pura-pura tidak tahu. Hailey berkata melalui telepon, saya masih di kantor, dan saya tidak akan pulang untuk makan siang. Anda pergi ke depan sendiri. Petik 2. Untungnya, Jordan mengirim seseorang untuk mengikuti Hailey, atau dia akan menipunya lagi. Wanita ini, yang penuh kebohongan, telah menipu saya berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Jordan secara alami juga tidak mengeksposnya. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah kamu tidak pergi mencari Chayden Huxley di rumah sakit? Bagaimana hasilnya? Hailey berkata, ya, saya sudah meminta maaf, tetapi dia terluka parah, dan dia masih terusik saat ini. Jadi, dia menolak untuk memaafkanmu sekarang. Hanya tinggal di rumah untuk sementara waktu dan berikan waktu. Aku akan pergi memohon padanya lagi ketika aku bebas. Jordan berpunuk lembut. Hah, caramu berbicara tentang dia sangat mesra. Kau sendiri tahu betul jika kau pergi untuk memohon maaf pada Chayden Huxley atau mengambil kesempatan untuk bertemu dengannya. Oke, itu saja untuk saat ini. Aku harus pergi sibuk. Hailey menutup telepon sebelum Jordan berbicara lagi. Hailey tidak keluar dari bangsal rumah sakit Chayden sampai jam 2 siang. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia pergi menemui Rahel di sebuah kafe. Pukul 5 sore, Hailey pergi ke Villa Diana. Diana, Benedict, Sylvie, dan keluarga Herman semuanya ada di sana.
Semua orang duduk di sofa, kecuali Hailey, yang berdiri menghadap Diana di tengah aula. Dia berkata, "Nenek, saya ingin menceraikan Jordan." Kata-katanya membuat rahang Camdens jatuh. Selama periode ini, Camdens telah melakukan banyak upaya untuk membantu Hailey berdamai dengan Yordania. Namun, Hailey menyebutkan perceraian lagi? Tidak mungkin, Diana bersikeras. Kakekmu telah mengatur agar kamu dan Jordan menikah, dan kami sudah melanggarnya sekali. Kita tidak bisa melakukannya lagi. Sylvie setuju dengan keputusan Hailey, jadi dia berkata, segalanya berbeda sekarang. Hailey memang salah untuk memulai perceraian saat itu, tetapi itu karena dia belum mengetahui identitas asli Jordan. Petik 2. Namun, meskipun kita sekarang mengetahui identitas Jordan, dia sudah diusir oleh keluarganya, jadi dia hanya orang biasa. Apa gunanya tetap menikah dengannya? Elle, yang masih mengenakan gaun bernoda dan sekarang duduk bersila, tertawa kecil. Dia berkata, tepat, ceraikan dia sesegera mungkin. Kudengar ada gangster yang berurusan dengan Jordan, dan mereka juga memburunya. Anda harus menceraikannya agar Camdens tidak terlibat. Petik 2. Drew tersenyum dan berkata, karena Hailey berani menyebutkan perceraian, dia harus memikirkan seseorang untuk menikah selanjutnya. Dalam hal ini, apa gunanya ragu-ragu? Cerai saja. Diana memandang Hailey dan bertanya, sudahkah Anda memilih suami Anda berikutnya? Hailey terlihat agak malu dan canggung karena dia tidak berani mengakuinya di depan semua orang. Ikuti novel terkini di FREEBNOVEL.CM. Hailey masih istri Jordan, jadi jika dia mengaku memilih seseorang untuk suami berikutnya, dia akan secara tidak langsung mengakui bahwa dia telah berselingkuh lagi di Jordan. Setelah berpikir sejenak, Hailey berkata, ada seorang pria yang telah merayuku, tapi aku belum setuju untuk bersamanya. Oh, begitu. Siapa dia? Seperti apa latar belakang keluarganya? Apakah dia dari Orlando juga? Tanya Dian penasaran. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, dia dari New York, dan keluarganya menjalankan bisnis logistik. Kakeknya, Arthur Huxley, adalah pemilik Breezy Express. Apa? Dia adalah cucu Tuan Huxley? Dian terkejut. Semua pemilik bisnis tahu siapa Arthur Huxley? Breezy Express juga merupakan nama rumah tangga. Sylvie menyeringai lebar dan berkata, wow, putriku beruntung. Sekarang Jordan telah menjadi bukan siapa-siapa. Hailey punya pilihan lain. Aku tahu semua tentang keluarga Huxley. Mereka bernilai miliaran dolar. Putriku yang bodoh, karena dia menyukaimu, kamu harus menerimanya. Bagaimanapun, Anda tidak akan memiliki masa depan dengan Jordan Steele. Saat ini, Elle bahkan mulai memuji Hailey demi menghasut Hailey untuk menceraikan Jordan. Ya Tuhan, Hailey benar-benar luar biasa, ya. Saya selalu bermimpi menikah dengan keluarga Huxley. Jika Anda tidak ingin menerimanya, biarkan saya memilikinya sebagai gantinya. Hailey memutar matanya ke arah Elle dengan puas. Dia jelas tidak akan membiarkan Elle memiliki Caiden. Drew tertawa dan berkata, itu pasti Caiden Huxley kan? Nenek, saya mendengar bahwa pria itu tinggi, tampan, dan memiliki kepribadian yang hebat. Hailey beruntung. Tapi aku juga mendengar bahwa dia sepupu Tyler Collins. Dia yang berkelahi dengan Jordan, bukan? Jari Jordan patah, dan dia sekarang berada di rumah sakit. Haha. Diana juga telah mendengar tentang pertengkaran yang dialami Jordan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memahami detail spesifik dari situasinya. Jordan bertengkar dengan cucu Arthur Huxley? Apakah Jordan mematahkan jarinya? Diana bertanya dengan ekspresi khawatir. Hailey mengangguk. Diana berkata dengan cemas, menurut pemahaman saya, Arthur Huxley jelas bukan orang yang murah hati. Dia pasti tidak akan mengampuni Jordan jika dia tahu bahwa jari cucunya telah patah. Petik 2. Mungkin dia akan membawa Camdens bersamanya dan menghukum mereka bersama. Sylvie, kamu benar, semuanya berbeda sekarang, dan kami tidak bisa lagi menuruti keinginan ayah mertuamu. Hailey, karena Caiden menyukaimu sementara Jordan tidak tahu bagaimana harus bersikap dan menciptakan masalah besar, itu bukan salah kami karena kejam padanya. Aku menyetujui perceraianmu. Dengan persetujuan Diana, Hailey bisa pergi ke kantor pengacara untuk mengajukan cerai dengan Jordan kapanpun dia mau. Benedict dan Sylvie sama-sama menghela nafas lega. Elle tersenyum dan berpikir dengan gembira, hehe, si idiot Hailey Camden akhirnya akan menceraikan Jordan. Jordan akan segera menjadi milikku. Setelah mengetahui bahwa Jordan adalah presiden S Corporation dan bahwa dia awalnya seharusnya menikah dengannya,
Elle membayangkan seperti apa hidup jika dia menikahinya saat itu. Dia suka mengejar peluang yang hilang dan bersumpah bahwa dia akan memenangkan hati Jordan. Meskipun Hailey senang mendapat persetujuan Diana untuk bercerai, dia merasa seperti berada di posisi yang sulit. Nenek, aku harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan Jordan kembali dan meyakinkannya untuk berdamai denganku. Namun, aku memulai perceraian segera setelah sesuatu yang buruk terjadi padanya. Aku benar-benar tidak bisa memaksa diriku untuk melakukannya. Hailey juga merasa bahwa dia terlalu tentara bayaran dan tidak berperasaan untuk bercerai dari Jordan segera setelah dia tidak diakui oleh keluarganya. Sylvie berkata, apa yang salah dengan itu? Dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas ketidakmampuannya sendiri. Jika Anda tidak dapat memaksa diri untuk berbicara dengannya tentang hal itu, biarkan saya yang melakukannya. Diana mengulurkan tangannya dan berkata, jangan lakukan itu. Jordan telah banyak membantu kami baru-baru ini dan mendapatkan banyak kesepakatan bisnis untuk kami. Dia juga membantu Camden maju dari keluarga tingkat kedua ke keluarga tingkat pertama. Jangan terlalu kejam padanya dan tunggu sebulan lagi. Mulailah perceraian dengannya dalam sebulan. Petik 2. Diana juga orang yang sombong. Keluarga Camden sekarang menjadi keluarga tingkat pertama di Orlando yang reputasinya meningkat. Setiap gerakan mereka secara alami menarik perhatian semua orang. Jika Hailey menceraikan Jordan tepat setelah dikeluarkan dari keluarga, itu pasti akan mengundang banyak gosip. Itu akan merugikan bagi Camden, yang mencoba untuk mendapatkan pijakan di dunia bisnis. Ketika Hailey mengantar Audinya kembali ke kawasan perumahan New City, Jordan masih menenggelamkan kesedihannya dalam anggur dan berpura-pura sedih dan putus asa. Dia juga bertanya kepada Hailey tentang pertemuannya dengan Caden hari ini, tetapi Hailey jelas tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia hanya bertemu dengan Caden selama beberapa menit sebelum diusir dari bangsalnya. Hah, kamu sangat cantik dan gadis impiannya. Dia memperlakukanmu seperti dewinya. Bagaimana dia bisa tahan untuk mengusirmu? Itu adalah malam yang tenang. Hailey benar-benar berlebihan saat dia keluar dengan gaun dengan garis leher rendah. Sekali lagi, dia pergi ke rumah sakit untuk menemui Caden. Dan, Jordan, istrimu, telah pergi ke bangsal Caden Huxley, dan seperti kemarin, mereka menutup tirai lagi. Pablo melapor ke Yordania. Brengsek! Setelah menutup telepon, Jordan menghancurkan gelas anggur di tangannya ke tanah dengan paksa. Dia tidak akan pernah minum di pagi hari, dan bahkan jika dia benar-benar diusir dari keluarga, dia tidak akan memilih untuk minum di pagi hari lagi setelah malam minum. Namun Hailey telah menyakitinya begitu parah sehingga dia menenggelamkan kesedihannya dalam anggur di pagi hari untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sialan, aku tidak tahan lagi. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia masih tinggal di rumah dengan ketenangan pikiran mengetahui bahwa istrinya telah pergi berkencan dengan pria lain. Dia pergi ke pintu segera untuk mengganti sepatunya karena dia ingin pergi ke rumah sakit secara pribadi dan menendang pintu bangsal VIP sehingga dia bisa menanyai Hailey dan mencari tahu mengapa dia berbohong dan melakukan sesuatu seperti itu. Dia ingin tahu bagaimana dia telah melakukan kesalahan padanya sehingga pantas menerima ini darinya. Meskipun rencana yang telah dia buat sejak lama mungkin akan hancur jika dia melakukannya, dia benar-benar tidak bisa menahan emosinya. Ketuk-ketuk. Ketika Jordan siap untuk keluar, dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Kebetulan Jordan ada di pintu, jadi dia dengan cepat membuka pintu. Elle berdiri di luar pintu, mengenakan gaun hitam ketat. Dia sepertinya mendapatkan gaya rambut baru. Rambut panjangnya sekarang dicat dan tampak mengembang. Hai, Elle menyapa Jordan dengan main-main dan masuk. Jordan bertanya dengan bingung, Elle, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah masuk, Elle berinisiatif menutup pintu. Dia kemudian melepas tumitnya dan berjinjit untuk melingkarkan lengannya di leher Jordan tanpa malu-malu. Aku datang karena aku merindukanmu. Jordan buru-buru mendorong lengan ramping Elle dan berkata, hentikan. Elle tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak bisa keluar untuk saat ini, dan aku takut kamu mungkin bosan, jadi aku datang untuk bermain denganmu. Lagi pula di sekolah itu membosankan. Kamu tidak tahu betapa menyebalkannya teman sekelasku. Mereka terus mengirimi saya SMS untuk menyatakan cinta mereka kepada saya di kelas. Mereka bahkan memberikan saya catatan. Betapa klise. Jordan memandang Elle, yang berpakaian seperti sosialita, dan tersenyum. Memang, dia tidak terlihat seperti mahasiswa.
Bukan karena dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Dia sebenarnya tampak sangat muda. Namun, gaya busana dan lingkaran sosialnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gadis kampus biasa. Jika dia berjalan di sekitar kampus dengan pakaian seperti itu, dia pasti akan menarik perhatian semua anak laki-laki di sekolah. Gaunnya pendek, tanpa punggung, dan tanpa lengan, dan dia memadukannya dengan stiletto. Itu jelas bukan pakaian yang berani dikenakan oleh mahasiswa biasa. Tentu saja, bahkan wanita yang bekerja pun mungkin tidak berani mengambil tantangan ini karena hanya mereka yang memiliki figur yang baik yang dapat menjalankannya dengan baik. Elle tampak bersemangat hari ini. Dia berkata kepada Jordan, "Aku punya kabar baik untukmu. Nenek telah setuju untuk membiarkanmu dan Hailey bercerai. Namun, nenek mengatakan bahwa kami tidak boleh membicarakan perceraian kepadamu setelah kamu tidak diakui oleh keluargamu." Jadi, dia menyuruh Hailey menunggu selama sebulan sebelum menyebutkannya lagi. Jordan menghela nafas dan berkata dengan ekspresi cemberut, "Sebulan? Saya khawatir saya tidak bisa menunggu selama itu." Petik 2. Baru saat itulah Elle menyadari bahwa Jordan sepertinya sedang minum dan sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia menoleh untuk melihat sekeliling dan menemukan gelas anggur yang pecah di ruang tamu. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memakai sandalnya, tidak berani bertelanjang kaki lagi, karena takut kakinya yang indah dan halus akan terluka dan berdarah. Elle bertanya, "Jordan, apakah kamu juga sadar bahwa Hailey telah pergi menemui Caden Huxley?" Jordan bahkan lebih terkejut, "Apakah kamu tahu tentang itu juga?" Elle mengangguk dan berkata, "Saya meminta saudara laki-laki saya untuk menyewa kamar di gedung di seberang bangsal Caden di rumah sakit untuk memantau mereka. Kakakku baru saja meneleponku, dan coba tebak? Ketika Hailey memasuki bangsal, dia mengunci pintu dan mencium Caden begitu dia melihatnya. Mereka kemudian menutup tirai, dan Tuhan tahu seberapa jauh mereka telah mengambil banyak hal." "Cukup, hentikan!" Jordan meninju dinding dengan tatapan tajam dan mematikan di matanya. Setelah berhenti sejenak, Jordan mencibir, "Sebulan? Apakah Anda ingin saya menunggu di rumah selama sebulan dan menonton Hailey Camden berkencan dengan pria lain setiap hari? Aku tidak bisa melakukan itu." Elle berkata, "Jordan, jika kamu ingin menceraikan Hailey lebih cepat, aku punya ide." "Apa itu?" Jordan segera menjadi bersemangat. Jordan telah disakiti oleh Hailey yang tak tahu malu berkali-kali, dan sekarang, yang dia inginkan hanyalah menyingkirkannya lebih cepat. Elle tertawa dan berkata, "Hailey sekarang bertekad menceraikanmu. Dia hanya tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya." "Yah, kamu bisa memberinya alasan untuk itu." Petik 2. "Alasan apa?" tanya Jordan lagi. Jordan awalnya ingin mengejek Elle karena kurangnya kecerdasannya, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia jauh lebih cerdas daripada dia. Elle menunjuk Jordan dan kemudian pada dirinya sendiri lagi. "Kita?" tanya Jordan khawatir. Elle mengangguk dan berkata, "Ya, kami. Pikirkan tentang hal ini, jika Hailey pulang ke rumah untuk tidur bersama, apa reaksinya? Dia pasti akan mengamuk dan menceraikanmu." Jordan memahami temperamen Hailey dengan baik setelah menikah dengannya selama 3 tahun, dan dia juga sangat ketat dengannya. Dia tidak akan membiarkan dia memiliki teman dari lawan jenis juga. Hailey sudah berkali-kali cemburu pada Victoria sebelumnya. Jika dia melihat Jordan dan Elle bersama, Hailey pasti akan kehilangan akal sehatnya. Namun, meskipun itu adalah solusi yang baik, Jordan tidak ingin benar-benar terlibat dengan Elle. Dia benar-benar tidak berani terlibat dengan wanita dari keluarga Camden lagi. Dia kesulitan menyingkirkan Hailey, dan keadaan akan memburuk jika dia terlibat dengan Elle lagi. Orang yang cerdas tidak akan memasukkan dirinya ke dalam lubang neraka 2 kali. Selain itu, Jordan belum bercerai, jadi itu masalah prinsip. "Bagaimana itu, Jordan? Kau tahu aku selalu menyukaimu, dan aku tidak lagi di bawah umur." Elle mulai terlihat semakin pemalu. Jordan tahu bahwa Elle sangat populer di perguruan tinggi, dan dia memiliki daftar panjang pelamar yang akan berbondong-bondong ke arahnya hanya dengan lambaian tangannya. Dia juga kekasih yang diimpikan oleh banyak pria. Jordan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menatap Elle sambil berbicara perlahan.